back to our channel. But before that, don't forget to click the bell, like, and share ya. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. How are you for today? I hope that you always be fine and keep staying healthy. Welcome back to our English class, and today we are going to learn about something new. Do you know that? Can you guess that? Okay, now I'll give you some keywords. Do you know how does rain occurs? Bagaimana proses terjadinya hujan turun ke bumi? Or why does rainbow occurs after raining falling down? Atau kenapa sih ada pelangi setelah hujan? Atau mungkin ada yang bertanya, kenapa sih jatuh cinta itu sangat berat? Atau rindu itu berat? Nah, jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut disebut ke dalam teks eksplanasi. Nah, sampai di sini paham ya apa itu teks eksplanasi? Sekarang apa sih teks eksplanasi? Explanation text berasal dari kata explain yang artinya menjelaskan, di mana explanation ini dapat kita artikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Sesuatu di sini bermakna kepada dua hal, yaitu tentang natural phenomena seperti hujan, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu tentang social phenomena seperti korupsi, tawuran, penggunaan media sosial. Kita masuk kepada fungsi sosial atau the social function of explanation text. That is to explain the processes involved in the information or working of natural and socio-cultural. Jadi fungsi sosial ini menjelaskan tentang proses terbentuknya kejadian alam ataupun fenomena sosial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur karangan atau generic structure of the text. Kira-kira ada yang tahu generic structure dari teksnya? Generic structure of the text consisted of, the first one is general statement, di mana general statement ini berisi informasi umum mengenai topik yang akan kita bahas dalam teks. Dan yang kedua ada sequence of explanation atau serangkaian kejadian-kejadian atau sequence of event yang membahas secara detail proses mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Ketika kita menyusun explanation text harus dibuat secara runtun ya, sehingga para pembaca akan mudah memahami teks yang kita tulis. Yang terakhir adalah closing. Nah, closing ini sifatnya optional, artinya boleh dipakai, boleh tidak. Kenapa dikatakan optional? Karena biasanya dalam closing itu berisi tentang informasi tambahan ataupun opini penulis terhadap hal yang dibahas dalam teks tadi. Sampai di sini paham ya generic structure itu apa? Masuk ke dalam language features. Nah, language features dalam bahasa Indonesia itu adalah unsur kebahasaan atau bagaimana cara kita menulis teks eksplanasi dan apa saja yang harus kita perhatikan. Ada beberapa unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu non-human participant. Artinya, subjek yang kita bahas bukanlah manusia, tetapi bencana alam atau fenomena sosial. Dan yang kedua, yaitu kita harus menggunakan temporal atau causal conjunction, di mana temporal di sini seperti ada first, then, next, after that, finally, dan yang termasuk ke dalam causal conjunction seperti as a result, so, if, because, therefore, and etc. Selain itu, dalam language features kita juga harus menggunakan action verb atau kata kerja seperti occurs, drop, run, and etc. Langkah berikutnya, kita menggunakan passive voice. Dan yang terakhir, karena kita akan menulis tentang fakta dan juga fenomena alam ataupun sosial, maka kita wajib menggunakan simple present tense, di mana simple present tense ini dipakai untuk hal-hal yang tidak bisa dibantah atau fakta. Sekarang kita masuk kepada contoh dari explanation text.
Sini ada sebuah teks tentang rainbow atau pelangi, tentang bagaimana proses terjadinya sebuah pelangi. Terdiri dari 3 paragraf, di mana paragraf pertama adalah general statement, berisi tentang informasi umum yang akan penulis sampaikan. Paragraf kedua merupakan penjelasan yang pertama, dan paragraf ketiga merupakan penjelasan yang kedua tentang proses terjadinya pelangi tersebut. Sekarang mari kita analisis unsur kebahasaan. Dari judul kita bisa lihat bahwa dia menggunakan non-human participant, yaitu rainbow. Kemudian yang dicetak warna biru merupakan kata-kata yang menggunakan kata kerja pertama dalam simple present tense. Nah, untuk yang warna kuning merupakan kata yang menggunakan causal conjunction. Kita juga dapat menemukan passive voice dalam kalimat yang digaris bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa unsur kebahasaan yang dipakai sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi ya. Sampai sini sudah paham ya anak-anak tentang teks eksplanasi? Now it's time for exercise. Please write down an explanation text based on what you have learned just now. Okay, this is the end of our lesson for today. Thank you for joining me and have a nice day.